Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 23 Desember 2022 dengan judul Tidak Akan Ada Lagi Laknat. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami. Lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami hingga tiba di pagi hari ini, kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan mempraktekannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Ampuni kami Bapa karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Wahyu 22 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Maka tidak akan ada lagi laknat, takhta Allah dan takhta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Mari kita ikuti penjelasannya. Pertikaian besar telah berakhir. Dosa dan orang-orang berdosa tidak ada lagi. Seluruh alam semesta sudah bersih. Suatu denyut keharmonisan dan kesukaan berdetak di seluruh alam kejadian. Dari Dia yang menciptakan semuanya mengalir kehidupan dan terang dan kesukaan ke seluruh jagat raya yang tidak ada batasnya ini. Dari atom yang paling kecil sampai kepada dunia yang paling besar. Segala sesuatu yang bergerak atau yang tidak bergerak, dalam keindahan yang tak terselubung dan kesukaan yang sempurna, menyatakan bahwa Allah itu kasih adanya. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 8 halaman 716. Suara anak Allah kedengaran memanggil orang-orang saleh yang sedang tidur. Dan ketika Nabi itu memandang mereka keluar dari dalam penjara kematian, ia berseru, "Ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorak. Sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali." Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Di dalam khayal-khayal Nabi itu, mereka yang telah beroleh kemenangan atas dosa dan kubur, kini kelihatan berbahagia di hadirat Khalib mereka, bebas bercakap-cakap dengan Dia, sebagaimana manusia bercakap-cakap dengan Allah pada mulanya. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 4, halaman 312. Sama sekali bahasa terlalu lemah untuk melukiskan keadaan surga. Ketika pemandangan itu terangkat di hadapan saya, maka saya tenggelam dalam kekaguman. Tertawan dengan keindahan dan kemuliaan yang luar biasa kesempurnaannya. Saya meletakkan pena saya dan berseru, "Ya, kasih yang indah. Sesungguhnya kasih yang ajaib. Bahasa yang paling tinggi sekalipun tidak dapat melukiskan kemuliaan sorga atau dalamnya kasih juru selamat yang tiada taranya itu."
disalin dari tulisan-tulisan permulaan halaman 408. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu di pagi hari ini memberikan kekuatan, berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan khusus, pertikaian besar telah berakhir, dosa dan orang-orang berdosa tidak ada lagi. Seluruh alam semesta sudah bersih, satu denyut keharmonisan dan kesukaan berdetak di seluruh alam kejadian. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami juga berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka. Kami menyerahkan para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, pustu. Kiranya hikmat dan sukacita sorga Tuhan berikan bagi masing-masing mereka. Kami juga menyerahkan pembangunan rumah sakit Advent Palangkaraya, rumah sakit Advent Kupang, dan juga para tukang material, perizinan. Kiranya Tuhan memberkati semuanya, agar dengan ketulusan hati mereka dapat melakukan akan pekerjaan mereka, dan lebih daripada itu biarlah perizinan dapat keluar tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk pembina rumah sakit dan juga hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin rumah sakit Advent Palangkaraya dengan hikmat dan sukacita sorga selalu. Kami berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, dan juga rektor di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat pengetahuan sorga Tuhan berikan agar mereka dapat mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan sukacita selalu bagi mereka di dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan mengandalkan Tuhan setiap hari. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.